ودعوا يا صائمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berjumpa kembali, masih dengan seputar persoalan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah mencontohkan saat memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Selain zikir dan berdoa pada bulan Rajab, umat Islam juga dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya, sebagaimana juga pada bulan-bulan haram lainnya. Sebutan sebagai bulan haram merujuk sejarah dilarangnya umat Islam mengadakan peperangan pada bulan-bulan itu. Dan seperti yang sudah kita ketahui, setiap kali memasuki bulan Rajab, banyak di antara kaum muslimin yang membiasakan doa khusus tersebut. Doa ini tidak hanya dibaca secara sendiri-sendiri oleh umat Islam, tapi juga secara bersama-sama setiap kali selesai sholat fardu di masjid ataupun di musola. Bahkan di sebagian tempat doa ini juga dijadikan sebagai background sebuah himbauan atau pengumuman untuk acara-acara keislaman. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah doa tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau itu hanya sebatas doa para ulama yang hingga saat ini terus populer dan diriwayatkan secara lisan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, andai kata doa tersebut tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah boleh kita membaca dan mengamalkannya setiap selesai sholat atau tidak? Pertanyaan ini insya Allah akan kita ulas dalam pembahasan yang sederhana ini. Doa tersebut diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, di antaranya Abdullah bin Ahmad dalam kitab Syakir, Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Athar, Ibnu Abid Dunya dalam kitab Fadailu Ramadan, Ibnu Sinni dalam kitab Al-Yaum wal Lailah, Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat, Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fadailul Awqat, dan bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya juga mengutip doa tersebut dan menempatkannya di bab zikir-zikir yang berkaitan dengan ibadah puasa. Berikut cuplikan tukilan doa tersebut dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Warawaina fi hilyatil awliya'i bi isnadin fihi dha'fun an Ziyad al-Muniri an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabu qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Warawainahu aidan fi kitab Ibn Sini biziyadatin. Yang artinya, kami riwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya dengan sanad yang dhaif atau lemah, bersumber dari Ziyad an-Numairi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab,
Beliau berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Riwayat serupa juga kami riwayatkan dari kitab Ibnu Sini dengan sedikit tambahan redaksi. Secara kualitas, sanad hadis tersebut agak sedikit bermasalah. Imam Nawawi menilainya dhaif, lemah. Imam At-Tabrani menggolongkannya sebagai hadis mungkar karena salah seorang perawinya yang bernama Zaidah bin Abi Riqad dinilai sebagai seorang rawi yang mungkarul hadis. Ibnu Abi Hatim juga menyebutkan bahwa Zaidah sering meriwayatkan hadis dari Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berupa hadis-hadis marfu' yang mungkar. Sementara itu Imam Abu Daud mengakui beliau tidak mengetahui sumbernya. Kemudian Ziyad bin Abdullah An-Numairi, salah seorang perawi lain dari hadis tersebut, juga dianggap dhaif oleh Ibnu Ma'in dan Abu Daud. Ibnu Hibban menilainya sebagai seorang yang mungkarul hadis juga. Abu Hatim menegaskan hadisnya dapat ditulis tapi tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil. Berdasarkan takhrijan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa secara sanad hadis tersebut memang bermasalah. Lantas, apakah doa yang terdapat dalam hadis tersebut boleh diamalkan? Hadis ini hanya berisi konten terkait doa dan harapan kebaikan yang tidak ada hubungannya dengan akidah atau ibadah mahdhah murni, tapi masuk dalam ranah fadhail, keutamaan saja. Kedhaifannya juga menurut versi Imam Nawawi tampaknya tidak terlalu parah dengan bukti ia tetap memasukkannya ke dalam kitabnya Al-Adhkar. Padahal kitab tersebut diniatkan sebagai rujukan bagi mereka yang ahli ibadah. Berikut tukilan perkataan Imam Nawawi dalam muqaddimah kitabnya sebagai berikut. Falihada arju ayyakuna hadzal kitabu aslan mu'tamidan. Thumma la adhkuru fil babi minal ahadithi illa ma kanat dilalatuhu zahiratan fil mas'alati. Karena ini saya berharap agar kitab ini Al-Adhkar menjadi sumber rujukan yang mu'tamad, diakui. Lalu tidak saya sebutkan pada bab-babnya kecuali hadis-hadis yang mempunyai hubungan makna yang jelas dengan tema yang sedang dibahas. Berdasarkan data ini, kita menyimpulkan bahwa hadis tersebut berstatus dhaif, lemah. Namun tetap bisa diamalkan karena tingkat kedhaifannya yang tidak terlalu parah, berpatokan kepada pendapat Imam Nawawi, dan tidak berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah mahdhah. Selain itu, mengamalkan doa tersebut juga boleh selama tidak diyakini bahwa ia bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. أعاده